China buat kapal induk AL nirawak pertama di dunia. China membangun kapal induk tanpa awak yang bisa dikendalikan dengan menggunakan remote dan mampu melakukan navigasi secara mandiri di perairan terbuka. Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory atau SMSEGL yang mengembangkan kapal induk drone bernama Zhu Haiyu tersebut mengklaim sebagai kapal induk nirawak pertama di dunia. Demikian seperti dikutip dari Antara Sabtu 14 Januari 2023. Kapal tersebut mulai memasuki galangan kapal di pelabuhan Gaolan, kota Zhuhai, Provinsi Guangdong pada Kamis 12 Januari. Selanjutnya akan menjalani proses konstruksi selama 1,5 tahun, demikian media setempat Jumat. Pihak pengembang menyatakan bahwa rancangan dan konstruksi Zhu Haiyu mengikuti prinsip-prinsip kecerdasan artifisial yang ramah lingkungan, dukungan sains dalam sistem nirawak dan futuristik, sistem penggerak, propulsi, teknologi artifisial, dan sistem-sistem pendukung lainnya dikembangkan secara mandiri oleh tim peneliti dari China. Zhu Haiyu nantinya akan menjadi kapal laut tanpa awak pertama yang diuji secara profesional, kata Direktur SMSEGL Chen Daka. Uji coba tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja navigasi otonom kapal nirawak tersebut. Menurut Chen, kapal tersebut akan bernavigasi secara mandiri selama 12 jam non-stop dalam menghadapi berbagai rintangan dan membuat perencanaan jalur yang akan dilalui. Kapal cerdas nirawak yang panjangnya 88,5 meter dan berbobot 2.100 ton tersebut dirancang mampu berlayar dengan kecepatan maksimum 18 knot. Kapal tersebut memiliki jak belakang yang besar agar bisa mengangkut berbagai instrumen observasi udara, laut, dan kapal selam nirawak itu dapat melakukan tugas-tugas survei kelautan yang komprehensif termasuk pemetaan, pengamatan, patroli, dan pengambilan sampel. Pada kabar lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bertatap muka di Gedung Putih pada Jumat 13 Januari 2023. Lawatan perdana Kishida ke AS sejak dia menjabat pada Oktober tahun 2021 ditandai dengan penandatanganan kerjasama di angkatan luar hingga komitmen peningkatan kerjasama keamanan. Dalam pertemuan kedua pemimpin di ruang oval Gedung Putih, Biden memuji peningkatan bersejarah belanja pertahanan Jepang serta menjanjikan kerjasama yang erat dalam isu keamanan dan ekonomi. Sementara itu, PM Kishida yang berbicara melalui penerjemah mengatakan bahwa kedua negara berbagi nilai-nilai fundamental seperti demokrasi dan supremasi hukum. Ia juga menekankan bahwa peran bersama Jepang dan AS di panggung global menjadi lebih besar. Sebelum mengunjungi Biden, PM Kishida telah lebih dulu bertatap muka dengan Wakil Presiden Kamala Harris. Pada awal pekan ini, AS dan Jepang sepakat bahwa China adalah tantangan strategis terbesar bersama. Selain itu, kedua negara mengonfirmasi bahwa serangan di angkasa luar akan memicu respon pertahanan bersama dalam koridor perjanjian keamanan AS Jepang. Pejabat kedua negara juga mengumumkan terjadi penyesuaian kehadiran pasukan AS di Pulau Okinawa untuk meningkatkan kemampuan rudal anti kapal yang akan diperlukan jika terjadi serangan China ke Taiwan atau tindakan permusuhan lainnya. Jepang dilaporkan terus memperkuat pertahanannya di pulau-pulau yang dekat dengan Taiwan termasuk Yonaguni dan Ishigaki, di mana pangkalan baru tengah dibangun. Bulan lalu, Jepang mengumumkan belanja pertahanannya meningkat 2% dari PDB. Itu merupakan peningkatan dramatis bagi sebuah negara yang menerapkan pendekatan pasifis untuk pertahanannya setelah Perang Dunia II. Pengeluaran pertahanan Jepang secara historis tetap di bawah 1% dari PDB. Di lain sisi, AS juga memuji Jepang atas respon negara itu terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Tokyo menerapkan sanksi agresif terhadap Moskow dan produsen otomotif Jepang seperti Mazda, Toyota, serta Nissan mengumumkan angkat kaki dari Rusia.